Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita boleh bersama-sama untuk mengenang kematian Kristus di atas kayu salib, di mana kasih Kristus yang telah menyelamatkan kita di atas bukit Golgota, Dia menanggung beban kita semuanya. Hari ini 10 April 2020 yang merupakan ibadah yang istimewa. Meskipun kita melakukannya di dalam rumah kita masing-masing, pastinya kita boleh bersama-sama bersekutu dan kita boleh bersama-sama merayakan dan mengenang kasih Kristus ini. Mari kita akan menyambut Dia. Mari kita akan bersyukur senantiasa karena kita sudah diangkat menjadi anak-Nya. Kita akan menyanyikan pujian kita bagi Dia. Bagi Engkau ya Tuhan pujian, hormat serta syukur kami. Dan biarlah Tuhan saat ini kami boleh melakukan ibadah rumah
untuk boleh mengenang kasih Tuhan, untuk boleh mengenang penderitaan Tuhan di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami dalam ibadah Jumat Agung ini. Terima kasih ya Tuhan pada kesempatan kali ini. Biarlah Tuhan kami yakin dan percaya Engkau akan menilik setiap hati kami, meskipun kami beribadah melalui rumah kami masing-masing. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau hadir di dalam setiap rumah kami. Engkau akan hadir dan menolong kami untuk kami boleh memanai arti daripada pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah kami untuk boleh beribadah, memuji, memuliakan, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kembali kita akan menyanyikan satu pujian, Tercurah Darah yang Kudus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan memberikan persembahan dan perpuluhan kita. Kita perlu kami beritahukan bahwa ada beberapa cara untuk memberikan persepuluhan dan persembahan kita melalui rekening gereja BCA 294-077-2012 atas nama Adi Putranto atau Tovan Arvile Yunardo Swakokone dengan memberikan keterangan. Kita yang kedua bisa memberikan persembahan perpuluhan kita, memasukkan ke dalam kotak persembahan yang berlokasi di depan pintu kantor gereja di bagian dalam setiap harinya antara pukul 9 sampai dengan pukul 16 sore. Yang ketiga, Bapak Saudara bisa melakukan pengumpulan mandiri
yakni menyimpannya dan memasukkannya ke dalam kotak perpuluhan atau kantong persembahan pada saat ibadah minggu gereja nanti berjalan seperti biasa, kita bisa memberikan melalui persembahan perpuluhan itu. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita diambil di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24. Demikian firman Tuhan, bahwa Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Muda Krishna Wahyu Surya, MTH. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat yang dari Allah Bapa terus melimpah atas jemaat Tuhan sekalian. Di momen yang indah pada hari ini, bukan saja secara historical tetapi juga sakral untuk orang Kristen di seluruh dunia. Kita memasuki saat mengingat akan kasih Yesus, pengorbanannya, kematiannya di atas kayu salib untuk kita sekalian. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 mengingatkan kita, hanya karena bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Petrus memulai dari ayat 24 dengan menyampaikan suatu intisari dari pengorbanan Yesus Kristus. Ia memikul dosa dalam tubuhnya. Jelas sekali Petrus mengingatkan kepada kita, Yesus telah memikul dosa kita dalam tubuhnya. Kata memikul yang juga berarti mempersembahkan sesuatu sebagai suatu korban. Senada dengan tulisan dalam perjanjian lama yang digunakan oleh Yesaya, yang juga berarti menanggung kesalahan orang lain atau menanggung hukuman yang mestinya orang lain menerimanya. Pada masa budaya Yunani atau kerajaan Romawi berkembang saat itu, mereka juga mengembangkan filosofi yang mengaitkan bahwa tubuh dan jiwa itu terpisah. Tubuh ini adalah jahat, sedangkan jiwa sifatnya baik harus dimurnikan. Jelas ada pemisahan antara tubuh dan jiwa. Tetapi Petrus mengatakan kepada kita di sini bahwa Yesus telah memikul dosa kita dalam tubuhnya sendiri. Yang berarti bahwa tubuh dan jiwa Yesus, baik raga maupun jiwa Yesus, semuanya terlibat di dalam penebusan umat manusia. Seluruh apa, yaitu aspek yang ada di dalam kehidupan Yesus, terlibat di dalam penebusan dosa kita sekalian. Jika Petrus berkata bahwa ia sendiri telah memikul, satu kata atau frasa yang bisa kita garis bawahi, ia sendiri. Ini menunjukkan tidak lain hanya lewat Yesus saja, satu-satunya yang dikorbankan. Mengingat sistem pengorbanan dalam perjanjian lama adalah ketika seorang imam menengadahkan tangannya di atas kepala kambing korban, maka di sana seperti ada suatu gagasan disampaikan bahwa dosa orang itu dipindahkan ke korban itu dan kemudian disembelih dan dibakar menjadi korban bakaran. Seperti di dalam Imamat pasal 1 ayat 4 mengatakan bahwa lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian. Sekali setahun, seorang imam besar harus meletakkan tangannya di atas korban bakaran. Kambing atau domba akhirnya disebut sebagai kambing hitam atau kambing korban, karena memang dikorbankan, memang dipersalahkan dengan gagasan bahwa itu dipindahkan, dosa-dosa umat dipindahkan kepada kambing atau domba itu dan akhirnya disembelih untuk dijadikan korban bakaran. Pengorbanan Yesus sekali cukup untuk kita. Ia telah melakukannya di atas kayu salib, menanggung dosa, menanggung pelanggaran
kita sekalian. Kita yang mestinya dibinasakan, kita yang mestinya menjadi mati, Petrus menjelaskan, ia telah menanggung dosa kita dalam tubuhnya. Selanjutnya Petrus juga menjelaskan bahwa ada tujuan penebusan dosa ini. Tidak lain di dalam ayat yang ke-24 tadi juga dikatakan di sana, bahwa kita mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Karena itu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi Petrus, salib bukan hanya untuk Yesus, tetapi salib juga saat ini bagi kita. Tentu ini karena Petrus mengingat akan perkataan Yesus sendiri yang berkata bahwa tentang memikul salib ya. Dalam Lukas juga disebutkan di sana. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib cukup sekali untuk semua umat manusia. Tetapi bagi kita yang percaya, kita akan memikul salib kita sendiri. Bahkan dikatakan tiap-tiap hari. Yang ini berarti bahwa kita diminta untuk mati bagi dosa kita. Kita mati bagi jalan hidup kita yang egois. Tetapi kemudian melanjutkannya dengan apa? Mengikuti tuntunan Tuhan sendiri, hari lepas hari. Kata lain yang disebutkan oleh Petrus adalah supaya kita mati bagi dosa dan hidup dalam kebenaran. Frase yang terakhir juga disebutkan di dalam ayat 24 yang patut kita pegang pada hari ini. Oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Mengutip Yesaya pasal 53 ayat 5, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Petrus jelas menunjukkan kepada kita sekalian bahwa Yesus telah menerima cambukan. Yesus telah menerima derita dalam tubuhnya sendiri. Bilur-bilur menunjukkan atau merujuk kepada luka yang Tuhan Yesus alami karena dicambuk, disesah sebelum ia naik ke kayu salib. Tetapi apa maknanya bilur-bilur ini yang membawa kesembuhan untuk kita? Tidak lain kata kamu telah sembuh, mesti kita garis bawahi di sini. Karena ternyata digunakan oleh penulis perjanjian baru maupun penulis perjanjian lama, dalam hal ini Yesaya, menunjukkan bukan saja telah sembuh dari penyakit fisik, tetapi ide atau tema dalam perjanjian baru dan perjanjian lama dirangkai dalam satu ide bahwa penyembuhan rohani, penyembuhan atau pengampunan dari segala dosa berlaku. Bahkan kalau di dalam Yesaya pasal yang ke-57 dan pasal 19, itu berlaku untuk semua. Maksudnya bukan hanya untuk orang Israel, tetapi juga orang di luar Israel. Jadi kesembuhannya adalah bukan kesembuhan fisik semata, tetapi lebih penting adalah kesembuhan rohani. Oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh, oleh bilur-bilurnya dosa kita, pelanggaran kita dihandle, ditangani oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita telah belajar dari 3 poin ini, tentu saja kita akan melihat dan melalui Jumat Agung pada hari ini suatu saat untuk mengingat bahwa ia telah menderita, bahwa ia telah mati di atas kayu salib. Dan apa responmu saudara-saudaraku ketika ia sendiri berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan apa responmu saudara ketika ia sendiri berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang telah ditumpahkan bagi kamu. Tubuh yang dipecah-pecahkan, darah yang dicurahkan menjadi pengampunan bagi kita sekaliannya. Bilur-bilur yang telah diderita menyembuhkan kita sekalian. Kini kita hidup. Bagi orang yang percaya kita hidup. Memikul salib tiap hari. Mati bagi dosa kita. Tiap-tiap hari harus evaluasi diri, koreksi diri untuk mematikan segala keegoisan dan juga dosa kita. Lalu menurut tuntunannya tiap-tiap hari. Tetapi apabila di antara Bapak Ibu Saudara ada yang belum mengenal cinta kasih Yesus secara pribadi, ini saat yang paling tepat untuk menerima Dia. Darah dan tubuh yang dipecahkan
menjadi jaminan untuk keselamatanmu. Terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Setelah ini apabila Bapak Ibu Saudara ada yang perlu kontak saya untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, silahkan untuk dapat menghubungi saya. Namun bilur-bilurnya jelas, yang telah menjadikan kita sembuh, bilur-bilur yang sama diperlukan dunia ini. Ketika bangsa kita saat ini sedang memerlukan kesembuhan atas COVID-19 yang begitu menyakitkan dan mematikan. Dunia, bangsa kita memerlukan bilur-bilur Yesus. Bukankah ini saat yang tepat ya? Walaupun situasi serba sulit, bukankah ini saat yang tepat? Perjamuan Tuhan maupun juga Jumat Agung yang kita lakukan untuk mengingat kebaikan Tuhan Yesus, bukankah ini waktu-waktu yang tepat untuk gereja menyampaikan kabar baik? Bilur-bilurnya menjadikan dunia, bangsa kita sembuh. Di atas salib hina. Di atas salib hina, bilur-bilurnya nampak. Bilur-bilurnya ditujukan. Darah dicurahkan. Marilah kita memandang kepada salibnya. Marilah kita melihat kepada salibnya. Jaminan keselamatan kita. Salib hina sebagai respon kita. Atas bukit yang jauh, tanpa salib hina, lambang dari sengsara jelas. Pada salib itu Tuhanku terpaku, menebus dosa isi dunia. Aku kasih akan salibnya, hingga tiba saat ajalku. Tetap memegang salibnya, sampai ku terima mahkotanya. Aku kasih akan salibnya, hingga tiba saat ajalku. Ku tetap memegang salibnya, sampai ku terima mahkotaku. Kami bersyukur untuk mengingat kasih-Mu ya Yesus, penderitaan, kematian-Mu di atas kayu salib. Bilur-bilur-Mu menjadikan kami sembuh. Kini kami mohonkan berkat yang dari Allah Bapa, kasih karunia yang dari Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai jemaat Tuhan sekalian dari sekarang hingga Maranatha. Amin. Selamat untuk mengenang kebaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat untuk memperingati pengorbanan dan kematiannya dalam suasana hikmat di dalam keluarga kita melalui doa-doa kita. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.